Sud mengatakan kata kiai, jangan kata kiai, sebut saja kata Allah. Sebab kalau kata kiai 5.000 kiai, kita harus cukup kepada 5.000 kiai. Betul. Jadi salah satu saja masalah kafirulnya Allah pemerintah, masalah masalah bingung kok. Bulan itu ngaji ada akan kiai gue bingung. Sehingga bingung kayak makor secara bodoh aja dibatang. Ujang mungkin, nah saya nggak mau. Pertama ini maaf, saya karena di mimbar ya, saya pun berbicara ini pada radio, di media sosial sering saya. Yang kedua, punten Pak Suhud, jangan berkata bahwa baik dari Allah, buruk pun dari Allah, itu bertentangan. Kalau dari Allah berarti Allah buruk, kalau Allah cuma ciptakan surga dan neraka, betul? Jangan. Jadi menurut saya pembodohan pada makan dia enak, lembut dia singgung stop, makhluk singgung stop, enak berarti. Jangan. Saya nggak mau, apalagi usia saya sudah senja, harus hati-hati. Jadi bagaimana? Jelas Qurannya, kebaikan semuanya min Allah, datang dari Gusti Allah. Tapi bakal buruk dengan cara minafsi dari diri sendiri. Paham ya? Kita nggak mau perang argumentasi, hati-hati. Jangan pengen kasus. Jadi kalau iramanya begitu nanti ya itu tadi. Ngelembuk jalan, mabuk jalan, sembahyang jalan, jalan kabeh. Repot dulu. Kanjeng Nabi saja bahkan dalam surah mengatakan, kenapa Bani Israil itu dilaknat? Karena orang yang tahu maksiat diam. Diam di sini bukan berarti diam diri, tapi nggak mau berbuat. Kita harus bergerak cangkemnya, bergerak duitnya, bergerak jabatan, dan semuanya akan aman. Kalau kita diam, hancur. Termasuk sahabat Nabi ya Rasul, apakah kita ini orang soleh semua akan batal ngajak ketika turun? Nah, betul. Selagi umat Muslim yang soleh membiarkan kemaksiatan, pasti akan tidak pandang masjid, tidak pandang kayak keratak kamera. Nah ini berarti kita harus berbuat. Ya tolong Pak Suhud, ya bukan ngomongin mimbar ya, tolong ya mimbar lagi. Ya kan? Karena berhadapan dari audiens, sudah jangan bingung. Baik jamaah sekalian, masalah tobat. Kalaupun kita tidak sholat tobat, kita sholat tobat sehari 5 kali. Sudah tobat. Kenapa? Dalamnya ada kan Robbi firli warhamni wajburni, sudah cukup. Itu bagi mereka yang garong, maling, pelacur, mabok, obat sholat. Jadi misalnya pulang-pulang dan berbuat salah, kamu sakit tobat apa? Korupsi beli, renten beli, kan begitu. Jadi setelah kalimat tobat dikhususkan pada mereka yang berbuat salah dosa, bukan berarti saya tidak berdosa. Secara global dosa memang ada, tetapi buat kita yang tidak menyentuh riba, ya sudah. Sholat apa? Ya kita sholat karena kewajiban. Segini tobat jalan, renten jalan, tobatnya apa? Kan ledek. Tobat mengambil mana? Cepret. Ini bukan badan-badan, ini bukan pulang bingung Pak Suhud, kok jadi khotib. Saya suka, karena ketika ngomong nanti punten, saya pun awalnya ngomong sehingga saya makan saja di warung. Omongan kayak gede kan, makan saja di warung. Nah itu, makanya ketika orang hanya mendengar ucapan saya, keras teman sehingga sholat paling benar, saya akui. Tapi kebenaran saya lakukan, saya benarkan dalam perilaku. Makan di warung masuk nongkrong, makan serabi di sini. Kenapa? Bukan tukang serabi, serabi apa? Bukti anda punya depan dapura, belian anak, bonus lagi, lomo. Seringnya Pak. Beli lagi lomo, belum ada bukti. Dan bukan serabi ya, jangan serabi aku, serabi dulu pesen, daripada pesen pasta kan, bersambilan pesen. Nah, soalnya dari pesan Pak Suhud barangkali kita kami seperti ini.
Iya. Jadi bukan berarti, dan saya juga kadang-kadang jangan sampai apa kesinggung, enggak. Cuma kalau begini umat bagaimana? Kan bingung. So bagaimana? Nah karya bagus Gusti Allah, maaf bukan saya salah kalau tafsir bukan. Ini barangkali timbul hal seperti ini. Jadi punten bagus Gusti Allah, blesak sin awake. Kalau besar kosim Gusti Allah, oh harus neraka, surga lagi. Kenapa neraka surga? Kenapa jadi bagus Gusti Allah, blesak sin awake? Termasuk pada waktu pertama kali perintah. Ini menyambung pasur. Ya kalau kita sama ya sama, beli sama ya punten. Saya luruskan. Allah katakan wa idhurna bil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Perhatikan nyambung samanya Pak Yesus. Dan ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya kepada malaikat untuk apa? Perintah usjudu, pada sujud ya sudah malaikat. Ini siapa? Li Adama maring kanjeng Nabi Adam. Terus fasajadu lamruk sujud Nabi. Illa mengkejabat iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa maknanya? Zaman sebenarnya perintah Allah diperintahkan iblis kongkon sujud ning Nabi Adam. Malaikat yang tidak mendapatkan apapun sujud fasajadu sujud kafir. Kamu jadi pakai syukur kita diperintahkan kau apa? Kongkon ngaji, kelamru ngaji. Tapi sejadinya aba wasakar sombong beli perlu ngaji mani. Wakana minal kafirin kafir terus. Jadi ngomong beli ngaji, hakikatnya kafir. Iblis kafir dulu. Iblis kafir dulu. Siapa ngomong? Quran. Gusti wakana minal kafir. Wong beli ngaji, wakana minal kafir. Perintah. Wong beli puasa, wakana minal kafirin. Wong beli sembahyang, wakana. Karena perintah Allah. Kenapa takut? Barang Al-Quran yang bahasa itu mereka goblok aja loh. Aku saja berdenang benak. Kita jangan mikir kiai, maksud kita mikir Quran. Mikir kiai repot, 5 kiai mikir apa? Buruk terus ya. Mikir Al-Quran sepele kan ada. La yukallifu apa? La yukallifu Akan ilah usaha. Hari kuat, berikan ya berapa? Mikir kiai pun. Nah dari Pak Yesus ayat loh, ningkene dimaksud yang kuat karena manusia tidak ada yang tidak kuat, semuanya kuat dengan tenaga. Kalau tidak mampu dengan duit, dengan waktu, kita ini ada pada kisaran mana? Kalau kita tidak punya kuat duit, ya tenaga. Kalau tidak punya tenaga, ya kita pikiran dan seterusnya. Menunjukkan apa bahwa belum mungkin manusia bisa apa? Pasti sih bisa maksudnya ono. Nah kemudian berikutnya zaman sekarang kemudian langsung bukan berseberangan, kita saling ingatkan saja. Jadi kalau demikian saya khawatir umat yang sudah dibina sekian tahun begini, ada apa? Bingung saja mau masuk. Kalau begitulah proporsinya pasal sekali itu ya. Ada bagi kan daripada masakan iya kan? Itu tugasnya harus istighosah kali dulu ya. Buruknya dulu. Ya kan anak tugas asal ya, tugas rumah saya jadi mas kali. Kalau diacak semua ya nafsu. Baik. Kemudian yang berikutnya saudara sekalian, saudara kita Kang Samsuri. Saya pun nggak tahu ya Pak jawabannya, nggak tahu karena dia sudah keluar dari RSK. Bahkan terakhir kemarin teleponnya miss call, telepon radio 3 kali. Saya telepon balik terima Kang Nen. Katanya pokoknya adalah anak Raja Topela. Kenapa sih langsung tuh beli anak kabar-kabar radio mati? Kan bisa
bisa aran akeh bokat mati apa semua konon itu mati kami pun mohon mesti ngomong langsung nih pandangan kami pun rumah para penulis musola masih sembahyang kamu sekarang belakang itu sembahyang botak seminggu mati ternyata banyak yang mati lebih mudah daripada saya. Kenapa? Sering saya katakan, alangkah ruginya ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak bermusuhan. Itu saja. Ya, maka hari ini saya pengen jamaah tolong. Saya mau mengucapkan takziah kepada yang meninggalnya, saya akan silaturahim kepada yang hidupnya. Kan begitu? Ya, karena apa? Karena mereka sudah meninggalkan kita. Berlalu-lalu. Tapi saya pun masih punya kebaikan untuk mendoakan beliau. Kenapa? Beliau masih hidupnya bisa berbuat baik. Contoh, saya ketika ceramah dengan sorban, saya nggak punya duit pak ditangguhlah sorbannya. Itu contoh secara pribadi, walaupun untuk agama saya dapat jawab khususnya secara pribadi, bah butuh apa? Butuh tangan apa? Demikian juga jawaban. Lah ini beliau sudah tidak. Maka kepada beliau kita doakan untuk pagi ini yuk sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya kena aku ini luar biasa. Allahumma ta'ala jabalakum minana. Amin. 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 Allahumma rahmah wa ridwan alaina wa ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal rahmat wal fa'alahum darajat Amin. wa hasanah Amin. wa rizqihum Amin. wa awliya wa syuhada Amin. ya ayatuhan nafsul mukmain jadi ya rabbi beragamatin wa kulli ibadi wa kulli ibadi inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa a'udzu alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan baik. Nah ini yang dapat kita ambil pelajaran tentunya. Namun saya pun tidak bosan-bosan karena umat Islam hanya punya kekuatan doa tambahan untuk kita semua agar kita tahu. Yuk kita baca Allahumma la taj'al fi fasikin alayya jalan fayuhibbu qalbi. Beli Apa masalah? beli apel bah.